Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yona Skatila dalam video analisis administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Topik kita kali ini adalah terkait dengan administrasi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat yang sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri. Karena bagaimanapun sekolah butuh masyarakat, sekolah berada di tengah-tengah masyarakat dan perlu dukungan dari masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Artinya, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan orang tua. Perlu kerjasama yang luar biasa antara kedua belah pihak tersebut. Saling ada pemahaman antara keduanya dari berbagai program pendidikan. Berbagai hal yang dilakukan oleh sekolah untuk pemahaman sekaligus lingkungan oral dan material dari masyarakat. Bahkan masyarakat adalah bagian utama yang menjadi sentral dalam lingkungan pendidikan. Dan masyarakat yang menjadi sentral utama ini adalah orang tua siswa dan ikatan batin dengan anggota masyarakat lainnya. Sekolah sebagai lembaga satuan pendidikan tidak akan bisa berdiri sendiri. Sekolah tidak bisa jumawa, seakan-akan tidak butuh support dan dukungan dari masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita coba lihat pengertian dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Administrasi Husemas ini yaitu kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dan masyarakat. Namanya juga dua hubungan antara kedua belah pihak. Muncul satu pengertian yang sama, yaitu hubungannya tentu saja hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara masyarakat dan sekolah, sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan pengertian yang sama. Sehingga saat satu pihak melakukan sesuatu, maka pihak yang lain akan memahami dan mendukungnya. Dukungan yang diberikan tidak hanya dukungan moral, tapi kadang juga dukungan material. Konsep ini sebenarnya harus diluruskan dalam melaksanakan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan. Ada kerjasama yang didesain, yang direncanakan oleh sekolah sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat. Mengikut sertakan mereka dalam kebijakan, dalam berbagai hal yang butuh dukungan dan support dari masyarakat tersebut. Maka ada istilah yang namanya pendidikan tiga tungku sejarangan. Artinya, tiga belah pihak tersebut yaitu sekolah, anak, dan masyarakat. Masyarakat seperti orang tua, lingkungan sekitar, dunia kerja, atau siapapun yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Nah, sekarang muncul di pikiran kita, kalau memang hubungan antara sekolah dan masyarakat tersebut didesain secara sadar oleh satuan pendidikan, maka hal tersebut mungkin mempunyai tujuan yang jelas. Tujuannya yaitu adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Akan ada ketuntutan ketika ada satu pemahaman yang sama. Ketiga pihak ini akan saling mengingatkan, akan saling berinteraksi untuk si anak. Jadi mereka terlibat secara batin. Orang tua adalah bagian masyarakat. Ketika orang tua tidak paham atau tidak mengerti setiap program yang diberikan oleh sekolah, kemungkinan akan ada penolakan. Tetapi ketika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka dan ikut serta membantu proses pendidikan ketika sang anak ada di rumah. Bahkan dukungan moral dan material, orang tua rela bayar mahal karena adanya pemahaman bahwa itu adalah untuk tujuan pendidikan, untuk anaknya sendiri, untuk kebutuhan anaknya sendiri. Tapi karena selama ini ada satu pihak yang tidak memahami atau karena tidak dilibatkan dalam setiap program-program yang dilaksanakan di sekolah, maka masyarakat kebanyakan menolak, kebanyakan tidak terima dengan program yang diberikan dan tidak mendukung ketika sang anak ada di rumah.
Nah, tujuan kedua dari administrasi Husemas ini yaitu untuk menilai program sekolah, sehingga sekolah tidak hanya betul-betul jumawa, seakan-akan keputusan mereka dibuat oleh mereka adalah satu program yang hebat dan bermanfaat untuk semua pihak. Tapi penilaian yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya akan jauh lebih luar biasa, lebih objektif, sehingga itu menjadi masukan bagi sekolah untuk membangun program itu sendiri atau untuk program berikutnya, sehingga nilai program yang dibuat jauh lebih bermanfaat untuk siapapun ketika itu dilaksanakan, jauh lebih bermanfaat bagi siapapun ketika itu dilaksanakan. Artinya banyak pandangan akan jauh lebih baik daripada pandangan sendiri. Ketika menghasilkan sebuah produk melalui sumbangan pikiran seharusnya lebih baik, tidak hanya dengan tidak hanya pikiran kita sendiri, tapi jika kita mengambil masukan-masukan dari pihak luar, maka sebuah program yang kita buat tersebut akan jauh lebih baik, akan jauh lebih luar biasa hebat. Tujuan yang ketiga dari administrasi Husemas ini yaitu pengembangan potensi peserta didik. Ketika orang tua terlibat, potensi peserta didik akan jauh lebih tergali, akan jauh lebih tersalurkan, lebih potensial untuk mengembangkan potensi mereka. Karena ketika disiapkan bakatnya, potensinya disiapkan oleh di sekolah, maka di rumah ada yang mengingatkannya. Ketika di lingkungan masyarakat pun saat anak akan melakukan apapun, tetap pada akhirnya ada masyarakat yang mengingatkan ketika sang anak lost control atau keluar dari kondisi yang seharusnya. Jadi semua bagian harus saling berinteraksi dalam pengembangan potensi sang anak. Misalnya ketika seorang anak cabut sekolah untuk bermain game atau PS, maka ada yang mengingatkannya. Jika masyarakat dilibatkan, maka mereka akan mengingatkan anak tersebut agar tidak cabut dan disuruh kembali ke sekolah. Tetapi saat masyarakat tidak dilibatkan, maka mereka akan membiarkan begitu saja, tidak akan ditegur atau diingatkan. Nah, jadi sang anak lebih leluasa melakukan kegiatan di luar, lebih sering cabut karena tidak ada yang mengingatkan. Begitu juga di rumah. Saat orang tua dilibatkan, maka tugas-tugas sekolah sang anak ketika di rumah akan diingatkan oleh orang tuanya agar sang anak mengerjakan tugas, agar tidak lalai dalam tugasnya. Tapi saat tidak dilibatkan, orang tua ini akan membiarkan anaknya saja tidak mengerjakan tugas. Sehingga tujuan akhir dari administrasi Husemas ini yaitu adalah untuk betul-betul melakukan pengembangan terhadap potensi peserta didik. Dan tujuan yang keempat adalah mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Tidak semua masyarakat akan memiliki satu pemahaman yang sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilibatkan dalam bentuk pertemanan, dalam bentuk pembagian informasi, sehingga lambat laun mereka akan mengerti, sehingga mereka akan memberikan dukungan dan support yang sama. Mereka meyakini bahwa pendidikan di sekolah memang penting karena anak yang lahir melalui proses pendidikan di sekolah akan menjadi anak-anak yang terampil, yang mempunyai keterampilan yang hebat dan sikap yang baik. Nah, tujuan yang terakhir dari administrasi Husemas ini adalah akuntabilitas publik. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral, tanggung jawab lebih kepada anggota masyarakat untuk mendedikasikan diri, untuk melahirkan anak-anak yang memiliki karakter, etika, sehingga di sekolah muncullah generasi-generasi hebat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi administrasi Husemas atau administrasi hubungan masyarakat dan sekolah. Fungsinya yang pertama yaitu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat yang pertama yaitu agent of change. Sekolah menjadi lembaga pembaharuan. Pembaharuan berarti melakukan sesuatu menjadi baru. Mengintrospeksikan perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham.
pola hidup yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu selecting agency. Sekolah sebagai lembaga yang menyeleksi anak-anak dalam rangka memberikan pemahaman sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dalam hal ini dapat memberikan pemahaman sesuai dengan kemampuan agar setiap individu dapat dikembangkan potensinya dengan maksimal. Yang ketiga yaitu class leveling agency. Sekolah sebagai lembaga peningkatan mutu kelas yang membantu meningkatkan mutu sosial warga negara serta masyarakat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kelas dalam masyarakat. Tidak ada kaya ataupun miskin, tidak ada yang kastanya rendah ataupun kasta yang tinggi. Yang ketiga yaitu assimilating agency. Sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus mengurangkan perbedaan-perbedaan atas berbagai hal yang ada di masyarakat, mulai dari tradisi, adat istiadat, peraturan, sehingga anggota masyarakat dapat menjadi satu titik untuk menyesuaikan diri dalam persatuan dan kesatuan negara. Nah, tadi fungsinya kan ada dua. Yang pertama itu fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi masyarakat dalam kehidupan di sekolah. Sekolah pada prinsipnya adalah satu lembaga yang berasal dari dan untuk masyarakat. Merupakan lembaga sosial yang dimiliki oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekolah terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Input ini terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dijalankan oleh sekolah. Yang kedua adalah yang ketiga siswa, yang keempat fasilitas, dan yang kelima biaya. Sementara sekolah itu sendiri adalah proses. Semua dilakukan dalam proses pembelajaran selama periode tertentu. Yang terakhir itu yang ketiga yaitu output. Output yaitu lulusan atau manpower untuk membangun masyarakat, menjadikan manusia-manusia yang sesungguhnya. Dalam keseluruhan sistem ini, masyarakat berfungsi sebagai yang pertama sebagai sumber atau sebagai supplier bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sekolah yang menyediakan peserta didik, guru, sarana, dan prasarana. Yang kedua yaitu sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen adalah hasil dari pendidikan sekolah yang menerima atau menyediakan lapangan bagi lulusan-lulusan. Yang ketiga yaitu peserta didik. Dalam proses pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang terus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah, artinya masyarakat berfungsi sebagai peserta didik. Kita akan membahas unsur-unsur administrasi hubungan sekolah, hubungan masyarakat dan sekolah atau Puskesmas. Yang pertama yaitu unsurnya sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah ini lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisien dan efektif bagi masyarakat secara umum. Artinya, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban dalam proses memberikan pendidikan. Yang kedua yaitu orang tua siswa. Hubungan sekolah dan orang tua siswa tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya hendaknya dibawa ke dalam bentuk hubungan yang konsekuentif atau hubungan timbal balik. Yang ketiga yaitu siswa dan guru. Siswa merupakan unsur sekolah yang utama, yang sangat penting. Guru menjadi ujung tombak sekaligus mesin yang akan mengolah anak tersebut menjadi manusia yang sebenarnya, menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu manfaat dari terkelolanya hubungan baik antara sekolah dan masyarakat. Manfaat yang pertama yaitu penentuan sumber dan kebutuhan belajar akan lebih mudah. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu pemenuhan sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu pemenuhan sumber dana dan daya.
Dan bahasan kita selanjutnya itu teknik pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu teknik yang dilakukan laporan kepada orang tua. Artinya laporan ini harus transparan, mulai dari keuangan, laporan sekolah, dan laporan perkembangan anak. Yang kedua melalui buletin sekolah. Yang ketiga melalui surat kabar. Yang keempat melalui event-event sekolah. Yang kelima open house. Yang keenam kunjungan ke sekolah. Kunjungan ke sekolah ini artinya orang tua diperbolehkan untuk melihat langsung proses pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya kunjungan ke rumah siswa, ini juga merupakan hal yang penting. Yang selanjutnya penjelasan oleh staf sekolah, gambaran keadaan sekolah oleh siswa, dan banyak hal lainnya yang perlu dilakukan dalam teknik pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat ini. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Sekarang kita lihat teknik pengelolaan Husemas ini secara rinci, secara satu persatu. Yang pertama yaitu laporan kepada orang tua. Laporan ini sifatnya bisa catur bulan, triwulan, atau semester. Laporan ini didesain secara berperiode dan itu dilaksanakan atau dijalankan ada medianya. Artinya, dalam laporan yang dibuat dicantumkan berbagai kekurangan dan kelebihan dari peserta didik, sehingga orang tua tahu apa yang harus dilakukan ke depannya untuk membantu proses pendidikan di sekolah. Yang kedua itu buletin. Buletin ini merupakan strategi dan teknik yang bisa digunakan. Isinya bisa mempublish semua kegiatan sekolah, membuat artikel tentang murid, guru, dan kepala sekolah, pengumuman sekolah, tanggung jawab sekolah, kehebatan sekolah, dan dalam kondisi yang saat ini. Yang ketiga yaitu surat kabar. Isinya bisa dimanfaatkan untuk segala aspek yang menunjang konsekuensi program sekolah. Yang keempat itu pameran sekolah, memamerkan tentang keadaan sekolah, tentang produk yang dihasilkan oleh murid atau peserta didik. Yang kelima open house, yang selanjutnya kunjungan sekolah. Teknik yang diberikan kepada orang tua agar orang tua bisa melihat secara langsung proses pendidikan di sekolah, proses pendidikan di kelas. Yang ketujuh kunjungan siswa. Yang selanjutnya radio dan televisi. Radio dan televisi ini adalah media yang bagus untuk digunakan, tetapi karena biayanya sangat mahal mungkin akan jarang digunakan. Tapi jika sebuah sekolah memiliki biaya yang cukup, maka bisa melakukan teknik ini. Sekian video saya pada kali ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.